Oke, jumpa lagi dengan saya, masih di tutorial seputar React.js. Dan ya, masih di playlist React Insight. Hari ini saya akan bahas bagaimana cara untuk membuat custom hooks, use app, untuk memanage state kita di React.js. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja. Di sini jika buka browser, saya telah menyiapkan basic aplikasi ya, dengan React.js seperti ini. Kemudian codingannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk masuk ke dalam dari pembahasan ya. Eh, Biasanya ketika saya masuk ke sebuah project dengan React.js, secara default mereka biasa buat seperti ini sih. It's loading, kemudian mereka hit API. Oke, misalnya hit API, set timeout. Butuh waktu misalnya 2 detik ya. Oke, terus dapat datanya. Oke, is loadingnya ini dibuat true sama mereka biasanya seperti ini sih. Ini pendekatan yang ya pendekatan yang biasa sering digunakan ya. Jadi ketika kita pergi ke web app, sorry, ini loadingnya terus udah, dia akan loading, dia akan loading misalnya setelah dapat data dari BE harusnya loadingnya ini berhenti ya. Nah, itu sorry, ini ada kelas di sini dibuat jadi kelas name. Oke, berarti di sini mereka set lagi nih, misalnya set is loading, mereka set jadi false. Udah reload, tunggu 2 detik langsung seperti ini. Ketika dapat data dari BE mereka ngeset loadingnya jadi false. Sebenarnya ini pendekatan nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Cuman ya bagaimana jika kita buat semacam reuse gitu sih. Kayak karena Anda bisa bayangkan Anda melakukan hal yang sama jika Anda punya 10 pages, Anda akan melakukan hal yang sama seperti ini. Oke, nge-define is loading, kemudian ya usernya ada juga sih yang biasa untuk pakai option yang kedua. Mereka biasa dibuat jadi satu state sih. Set state, kemudian set state, kemudian misalnya di sini sama dengan use state. Terus di sini mereka pakai user sih biasanya. User, kemudian misalnya user defaultnya itu adalah empty object atau null terserah. Kemudian is loadingnya mereka taruh di sini. Bisa dibuat true. Jadi ketika tunggu data dari BN mereka tinggal langsung set state aja sih. Misalnya pref, maksudnya pref itu pref state ya. Terus di sini mereka set usernya misalnya, terus mereka set is loadingnya jadi false. Bisa juga sebenarnya pendekatan seperti ini ya. Nah, di sini saya akan memberikan apa namanya pendekatan yang biasa saya gunakan. Biasanya tidak seperti ini sih. Itu bisa pakai buat hook custom hook sendiri. Seperti contoh di sini saya akan coba untuk membuat custom hook ya. Namanya adalah sorry dibuat hooks. Namanya adalah use app.js. Kemudian index.js, kemudian tinggal export aja use app-nya di sini. Oke. Kemudian di sini tinggal buat misalnya constant use atau langsung export aja ya. Export constant use app. Oke. Seperti ini. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang kita nge-define di sini. Nah, sekarang dengan menggunakan use app, kita nge-define-nya langsung di use app-nya. Tapi dengan menggunakan pendekatan yang kedua ini ya, yang option ini. Jadi kita tinggal cut yang pendekatan atau opsi kedua ini, kemudian kita pastikan di sini. Oke. Setelah itu jangan lupa import yang use state-nya. Biasanya di sini saya pakai default-nya ada model sih. Model ini adalah bentuk data yang di sini. Nah, di sini saya buat namanya model, default-nya misalnya nol aja. Kemudian model ini tinggal taruh di sini, kemudian dan di sini.
Jadi sekarang kita udah punya state dan ada is loading-nya ya. Default-nya true. Jadi ketika Anda menggunakan use app ini, udah pasti is loading-nya itu true. Setelah itu tinggal return aja state-nya. Kita return state seperti ini. Oke, jika kurang besar ya. Oke. Langsung kita return state-nya. Setelah itu ketika ke use app, kita tinggal pakai di sini misalnya jadi constant state sama dengan use app. Nah, setelah menggunakan use app seperti ini, sekarang kita udah punya state dengan is loading-nya true ketika kita pakai seperti ini. Jadi ketika Anda pergi ke bawah, kemudian pada bagian Anda cari is loading, Anda tinggal panggil aja di sini state is loading. Oke. Setelah itu ketika Anda buka web, Anda bisa lihat loadingnya udah jalan, cuma nggak berhenti. Nah, untuk memberhentikan loading itu sendiri, ini state-nya kita bisa hapusin. Di bagian use app ini, kita bisa buat sebuah method di sini, yaitu constant misalnya set state ready. Ini untuk ngeset loadingnya jadi false. Jadi kita bisa set state, kita bisa buat pref, dash pref, kemudian is loading sama dengan false. Jangan lupa untuk di return di sini. Nah, ini untuk memastikan bahwa kita memanage semua is loading dan datanya di sini ya, di use app ini. Jadi ketika ke app, ketika Anda ingin nge-set ready, state ready-nya, Anda tinggal pakai aja state dot set state ready seperti ini. Jadi setelah 2 detik harusnya loadingnya akan langsung berhenti. Seperti ini. Jadi Anda tidak perlu set state manual karena udah dilakukan di sini sih set state-nya. Sekarang bagaimana dengan model? Kalau untuk model itu sendiri kita bisa pakai di sini kita buat sama namanya constant set model. Oke. Model ini adalah semacam apa namanya bentuk datanya ya. Jadi kita bisa buat di sini set state. Terus jangan lupa seperti biasa ada pref. Terus pref, kemudian di sini kita buat model. Setelah itu set modelnya ini kita tinggal tambahkan di sini. Set model. Nah, sekarang pada bagian sini kita bisa pakai sih. Misalnya di sini contoh user ya. Jadi kita bisa pakai state.model.name. Kemudian di sini state.model.email. Oke. Jadi ketika Anda kembali ini harusnya kosong sih ya. Karena kita belum nge-set modelnya. Di sini katanya kan read property undefined of null name. Nah, ini berarti kita perlu pastikan untuk defaultnya ini adalah objek. Agar dia nggak ada error seperti itu ya. Kita bisa lihat kosong. Nah, ketika kita set model di sini, kita hanya perlu pakai yang tadi. Jadi semua udah dari yang state up state. Tinggal set model sama dengan modelnya apa, datanya. Jadi ketika kita kembali, kemudian kita reload. Ops, datanya kosong, sorry. Kita set model, terus di sini bawa datanya ya, model, terus ke use app-nya. Oh ya, sorry, modelnya kita belum passing di sini. Oke. Itu ketika kita reload kembali. Nah, datanya sekarang sudah ditambahkan. Selain daripada itu, jika Anda sering buat aplikasi ya, sebenarnya untuk state itu ada dua sih untuk state loadingnya sebenarnya. Yaitu yang pertama adalah is loading dan yang kedua adalah is processing. Sebenarnya is loading ini jika apa namanya is loading ini digunakan untuk Anda yang ketika masuk ke dalam aplikasi itu is loadingnya udah pasti true. Sedangkan kalau is processing ini digunakan ketika Anda melakukan aksi di dalam sebuah pages. Seperti contoh misalnya Anda membuat sebuah data baru, nah itu is processingnya Anda set ke true.
Jadi, misalnya Anda punya list table nih, list table ya, list table user, kemudian Anda klik tambah data baru. Nah, ketika sudah tambah selesai, Anda set state processing-nya true, sehingga tabelnya itu munculkan semacam efek loading gitu. Bahwa data sementara diproses untuk ditambah, di apa namanya, di loading table yang baru, kemudian ditampilkan. Jadi kalau is loading itu digunakan untuk menampilkan loading tanpa ada table misalnya. Sedangkan kalau is processing itu udah ada tabelnya udah tampil nih. Jadi kita cuma yang muncul loadingnya di atas tabelnya tanpa harus menutup table itu sih. Seperti itu sih. Nah, untuk is processing itu sendiri kita bisa tambahkan di sini sih. Jadi is processing. Kita buat defaultnya adalah false. Ketika set state ready di sini kita set is processingnya false. Nah, sekarang kita udah punya is processing ya. Nah, ini untuk cara penggunaannya ya. Misalnya kita kembali ke app. Kemudian, kita buat sebuah button di bawah misalnya ya, saya ingin buat button di bawah sini, misalnya button, kemudian class name, misalnya, px-nya 3, py-nya 1, terus bg-nya lime 500, terus, shadow-nya misalnya sm, terus, rounded-nya md, terus misalnya di sini button-nya adalah submit. Oke, kembali, ini adalah button submit-nya, kemudian mt-nya mungkin 3 kali ya, mt 3. Oke, dan ya seperti ini. Kemudian tambah kursor pointer. Oke. Nah, sekarang kita tinggal set state processing. Jadi ketika kita ngeset itu prosesnya jadi true sehingga dia memunculkan semacam loading di atas form kita ini. Jadi kita bisa tambahkan di sini misalnya on click, misalnya handle submit. Nah, berarti di sini kita tinggal buat metode baru namanya konstanta handle submit. Oke. Kemudian di sini kita buat ya. Untuk set state processing ini sendiri karena kita belum buat metodenya, jadi kita bisa tambahkan di dalam sini ya, dalam use app-nya. Sorry ya, sekarang lanjut lagi. Kita tinggal tambah di sini set state processing ya. Jadi kita konstanta set state processing. Ini digunakan untuk mengubah state dari processing yang tadi false menjadi true. Kita tinggal set state, kita ambil pref-nya, kemudian kita pref-nya kita kembalikan, kemudian is processing-nya kita buat true. Sekarang jangan lupa untuk kita copy set state processing ini dan kita kirim di sini. Kita return ya supaya dapat digunakan. Nah, jika sudah tinggal kembali ke app, kemudian di sini kita tinggal set state state.set state processing kan seperti ini. Sebelum masuk ke skenario set state processing, saya akan menunjukkan terlebih dahulu untuk skenario set state loading ya. Jadi di bagian use app ini kita buat sama seperti set state processing, tapi namanya adalah set state loading. Di copy aja, kemudian set state loading. Kemudian di sini kita buat is loadingnya jadi true. Kemudian jangan lupa untuk di return di sini. Oke. Nah, sekarang kita udah punya set state ready, is loading, dan processing. Nah, sekarang di bagian apps ini kita set state, misalnya kita set state loading. Inilah yang saya buat, yang saya katakan ada namanya is loading dan is processing. Cara kerja is loading itu seperti ini. Ketika kita inspect elemen seperti ini. Ini adalah elemen kita ya. Ketika kita set state loading, Anda bisa lihat dihapus dari DOM dan dimunculkan adalah loadingnya. Nah, sebenarnya bagian untuk apa namanya aksi seperti ini harusnya dilakukan oleh is processing sih, bukan is loading. Karena is loading itu hanya digunakan di state awal ketika kita masuk sebuah pages. Jadi kita dapatin datanya dulu baru kita memunculkan kan. Nah, itu kita butuh emang loading agar HTML-nya nggak di-render dulu nih. Sampai datanya muncul, datanya kita dapat dari BE baru kita render dan loadingnya kita set jadi false.
Nah, is processing itu kerjanya berbeda ya. Datanya udah ada dan kita ingin menampilkan loading tanpa menghilangkan hasil render ini sih. Nah, oleh sebab itu di sini kita tinggal pakai yang tadi set state processing. Nah, ketika set state processing, nah ini kan loading, loading tetap di sini nih. Nah, sekarang kita tinggal buat untuk yang loadingnya dari set state processing. Contoh misalnya ini ya. Ini kita buat aja di sini konstan misalnya. Misalnya create loader. Oke, tinggal return. Terus di sini harusnya kayak gini. Wrapper-nya tetap, cuma loadingnya ini kita tinggal return di sini ya. Return create loader seperti ini. Jadi di sini kita tinggal panggil aja nih loadernya nih. Di dalam sini kita tinggal panggil misalnya create loader. Harusnya sekarang loadingnya tetap siap. Oke, tetap. Cuman sekarang untuk yang create loader ini kita munculkan di dalam sini ya. Di sini saya akan bungkus dulu nih. Saya akan ambil, kemudian saya bungkus lagi di sini. Seperti ini. Pastikan tampilannya tetap sesuai. Oke. Terus di sini kita tinggal buat, misalnya kita tampilkan dulu ya. Yang apa namanya? Create loadernya. Oke. Ketika kita kembali, ini loadernya udah tampil ya. Nah, bedanya di sini kita tinggal buat dia jadi absolute. Misalnya kita buat position absolute. Anda bisa lihat loadingnya udah muncul. Kemudian kita buat di sini misalnya top 0. Oke, kemudian right 0. Atau ya, kita bisa pakai Tailwind aja ya langsung di sini ya. Kelas misalnya absolute. Posisinya absolute ya. Kemudian topnya kita buat 0. Kemudian leftnya 0. Kemudian W full. Kemudian misalnya coba H full. Kemudian bisa kita set background untuk kita lihat backgroundnya misalnya 400. Jangan lupa pada bagian parentnya ini kita set class name-nya relatif agar absolute ini tidak keluar daripada parentnya. Seperti ini. Agar top 0-nya dihitung dari relatif bukan dari atasnya. Jadi ketika kita kembali Anda bisa lihat seperti ini ya. Bisa lihat oke. Mungkin relatifnya jangan di sini ya, tapi di parentnya yang ada background putih yang ini. Jadi dihitungnya dari sini relatif. Jadi ketika kemarin Anda sudah lihat sudah penuh ya. Nah sekarang kita tinggal set aja nih. Misalnya kita buat dia ini dalam bentuk flex. Kemudian itemsnya center. Supaya dari atas ke bawah itu pasti tengah. Kemudian justify-nya center. Seperti ini. Jadi ketika kita kembali harusnya loadingnya sudah berada di tengah. Cuman karena kita tidak ingin tertutup sama background. Jadi di sini kita pakai backgroundnya hitam ya. Atau ya black. Terus BG apa ya opacity ya. So kalau misalnya opacity misalnya 0,5 5 lah. Oke, seperti ini. Oke, tapi hilang loadingnya ya. Kembali lagi harusnya di sini ada BG sih ya. BG nggak ada BG opacity ya. Tailwind beda BG opacity itu berapa sih? Coba. Tailwind BG opacity. Nah, kita lihat di dokumentasinya. Ups, ini tailwindnya harusnya tailwind yang 3 sih. Oke, BG opacity. Oh, dia per gini ya. Jadi BG Sky terus per berapa gitu itu opacity-nya sih. Untuk tailwind yang tailwind 3 ya. Jadi bagian sini ini udah benar sih BG black. Cuma kita pakai slash. Dan di sini ada opacity-nya kita ingin berapa ya? Bisa 35. Oke, Anda bisa lihat udah loadingnya seperti ini sih. Kalau misalnya 20 menjelas seperti ini. Atau mungkin BG white kali ya.
white. Nah, jadi ada seperti ini. Ini adalah gunanya daripada is processing. Jadi ketika kita kembali misalnya, kemudian kita hapus yang kita buat di sini, kemudian kita anggaplah kita, ketika submit itu kita butuh data respon dari BE itu adalah 2 detik lah. Nah, di sini kemudian kita tinggal state dot set state ready. Seperti ini. Jadi kita hanya main di metode aja ya. Kita tinggal panggil set state ready, set set processing, set model misalnya seperti itu. Kita nggak perlu buat manual seperti ini ya. Pakai apa namanya? Kita seperti ini set state, kemudian bla 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 seperti ini sih. Jadi semua sudah dikelola di use app ini. Atau apapun nama nama hooks yang Anda inginkan ya. Jadi ketika kita kembali kemudian kita reload, ketika loading selesai kontennya sorry loadingnya masih tetap muncul ya. Ini kita lupa jagain pakai is processing. Jadi kita bisa jagain pakai state.isProcessing, maka dia akan tampilkan yang processing seperti ini. Jika tidak, maka ya udah seperti biasa. Jadi ketika kita kembali seperti ini, kita reload, dia masuk loading. Ketika konten yang dirender, kemudian ketika kita submit, langsung muncul loading ya. Oke, selesai dapat datanya, loadingnya langsung hilang seperti itu sih. Ya, seperti itu. Oke, nah itu mungkin untuk yang penggunaan state ya. Ah, jadi kita udah nggak perlu nge-define is loading seperti ini lagi. Tapi kita hanya langsung pakai seperti ini ketika kita ingin membuat sebuah state baru. Menurut saya, ini menurut pandangan saya lebih cleaner sih. Karena kita bisa buat use app, kemudian tinggal passing aja modelnya, kemudian jika ingin membuat loading, kita tinggal panggil set loading. Jika ingin membuat processing, kita tinggal panggil set processing. Kemudian ready dengan set state ready. Oh iya, sama satu lagi ya, sebelum mengakhiri ini, eh ya, misal di sini kita punya ada namanya model, ada name, dan ada email. Nah, ketika kita coba di sini, ini sedikit, mungkin agak sedikit tambahan ya. State.model, kemudian kita titik, ini nggak ada saran name atau email ya. Beda kalau kita pakai yang seperti ini sih ya, misalnya model, kemudian set model, kemudian di sini kita bisa pakai use state, misalnya name misalnya 0, kemudian email, kita buat 0 ya misalnya. Ini bisa kalau kita pakai di atas juga, sorry, kita pakai di atas. Nah, kemudian kita coba state.model. Ini nggak ada saran, tapi kalau kita pakai yang model yang dari state-nya React, kita itu dia ada saran email dan name seperti ini sih. Ada propertinya muncul di sini, di VS Code ya. Nah, untuk membuat hal seperti ini sebenarnya cukup mudah sih. Anda tinggal nge-define aja types-nya. Oke. Nah, untuk nge-define type itu Anda bisa pergi ke use app. Kemudian di sini ada namanya si JS Docs ya. Anda bisa baca-baca di seputar JS Doc. Jadi kita bisa define dulu seperti ini. Oke, jadi di sini ada parameternya model ya. Untuk parameter model ini kita buat generic jadi T. Nah, kemudian di sini kita buat namanya adalah template. Ini semacam generic gitu sih. Nah, T ini. Oke, jika sudah tinggal kita kembali ke sini. Kita buat lagi di sini untuk nge-define tab-tabnya ini ya. Kita define misalnya oke, is loading. Sorry, lupa. Add type. Nah, di sini ya. Di sini ada is loading. Is loadingnya kita set boolean. Terus apa lagi di sini? Is processingnya kita set boolean. Kemudian untuk modelnya ini kita set yang T, yang generic ini di atas ini. Udah define modelnya, parameternya ini ya, model T.
tinggal koma buat function di sini. Oke. Jika sudah, sekarang ketika kita kembali, kita set di sini coba state.model, kemudian kita dot, Anda bisa lihat dia udah saranin ada email dan name. Sebenarnya email dan name itu diambil dari ini sih, key-nya ini sih. Jadi kalau misalnya Anda tambah di sini misalnya address, null, harusnya sekarang udah ada saran yang model dot address seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang ini sih, yang apa namanya, yang set model ya. Ini kalau misalnya kita state dot set model, ketika Anda buka kurung ini nggak ada saran ya. Nah, itu Anda bisa tambahkan di bagian set model sini sih. Buat seperti tadi, kemudian add type, type-nya, saya itu kurung kurawal, terus di sini dia model ya. Tipenya itu dari parsial dari T. Ya, bagian dari T ini. Dari yang generik ini ya. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya Anda bisa baca-baca di apa namanya nih? JS doc ya. Ini karena returnnya void, jadi kita bisa pakai void. Dari saya dari ini T ya. T ini nanti dari sini. Model dari template ini sih. Generiknya. Jika Anda menggunakan TypeScript, Anda harus tahunya generik sih. Jadi ketika Anda masuk ke sini, kemudian Anda space, ini harusnya udah ada sarannya, address, email, dan name. Sesuai dengan yang ada di sini. Jadi ketika Anda hapus address, kemudian Anda space di sini, harusnya tinggal muncul email dan name. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu sih untuk insight hari ini. Semoga bermanfaat ya bagaimana cara untuk membuat custom hook use app untuk digunakan di seluruh pages-pages kita di aplikasi React ya. Jadi ketika Anda menggunakan ini, Anda tidak perlu lagi nge-define manual untuk set state loading, set state processing, dan untuk modeling data modelingnya. Cukup memanfaatkan state ini sih. Ya, mungkin seperti itu. Nah, karena di sini saya telah bahas dari penjelasan, so ya sekian sampai jumpa di. Oops, sorry ini error ya. Use effect is not defined, sorry. Oh ini ya, sorry. Oke, oke. Oke, karena di sini saya telah bahas dari penjelasan, maka ya berakhir pula tutorial pembahasan kali ini ya. So, untuk repositori jika Anda menyanyikan kode ini, saya akan sertakan linknya di keterangan dari video ini. Anda dapat langsung mendownload di repositori saya. Saya akan membuat repositori khusus untuk yang React Insight ini. Dengan nama misalnya di branch-nya adalah membuat custom hook use app. Anda dapat menemukannya di sana. Oke, mungkin seperti itu insight untuk React hari ini. Jika tidak bermanfaat, jangan lupa untuk dislike video ini, oke? So, thank you so much. Sampai jumpa di tutorial atau pembahasan selanjutnya. Good luck.